Halo semuanya, jumpa lagi di Rifki Family bersama Abi Rifki. Kita belajar matematika yang simple bisa jadi pintar. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan tanpa harus menebak-nebak bilangannya. Oke, langsung aja kita coba. Di sini saya akan mengambil salah satu persamaan kuadrat. Jadi kalian bebas ya mengambil persamaan kuadratnya. X kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Nah, umumnya ini kita menentukan pasangan bilangan. Jadi pasangan bilangan, kalau bilangan dikalikan dengan bilangan yang lain akan mendapatkan negatif 8. Dan bilangan itu kalau ditambahkan maka akan mendapatkan negatif 2. Nah, negatif 8 itu dari nilai C-nya. Sedangkan negatif 2 itu dari nilai D-nya. Dan A-nya itu bernilai 1. Nah, di sini saya mulainya dari yang M tambah N itu sama dengan negatif 2. Nah, di sini saya akan buat formula mengambil dari titik tengah, yaitu setengah daripada negatif 2-nya. Atau setengah daripada nilai B-nya. Berarti negatif 1, itu saya tambahkan suatu bilangan yang lain. Kemudian ditambah dengan negatif 1, saya kurangkan dengan bilangan yang lain, tapi sama ya. Maka itu hasilnya tetap negatif 2. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan negatif 1 tambah D. Nah, D dan D yang kurang D ini kan saya tambahkan kurangkan. Nah, ini tidak merubah. Jadi kalau kita hitung, itu negatif 1 tambah negatif 1. Tetap hasilnya negatif 2. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk perkalian, berarti di sini negatif 1 ditambah dengan D dikali dengan negatif 1 dikurang dengan D. Maka ini hasilnya negatif 8. Nah, dari sini kita kalikan, karena ini perkalian bentuk sekawan. Nah, ini bentuk sekawan ini yang memang sering harus kita ingat ya. Misalnya ada A tambah B dikali dengan A kurang B. Itu namanya bentuk sekawannya. A kuadrat kurang B kuadrat. Maka di sini menjadi negatif 1 negatif 1 itu 1. Ya, kita kalikan ya. Kita kalikan. Itu kita kurang dengan D kuadrat. Itu sama dengan negatif 8. Nah, kemudian kita sederhanakan. Negatif D kuadrat itu sama-sama kita kurang 1 ruas kiri. Ruas kiri kita kurang 1, ruas kanan kita kurang 1. Jadi negatif 9. Kemudian karena di sini keduanya negatif, maka D kuadrat itu sama dengan 9. Dan D itu sama dengan plus minus akar 9. Di sini karena kita membahas tentang bilangan, jadi plus minus itu kita anggap plus, itu boleh-boleh saja ya, karena hanya bilangan. Kenapa harus ada plus minus? Karena di sini saya ingin menunjukkan kalau kita menemukan suatu fungsi atau dalam suatu bentuk grafik, maka plus minus ini harus kita gunakan. Sehingga D itu sama dengan 3. Nah, kalau kita mundur lagi tadi, nilai D sudah kita dapatkan. Nah, kalau sudah kita dapatkan, kita substitusikan kembali dengan negatif 1 tambah D dikali dengan negatif 1 kurang D sama dengan negatif 8. Nah, di sini negatif 1 tambah 3 dikali dengan negatif 1 kurang 3 itu sama dengan negatif 8. Kemudian negatif 1 tambah 3 itu 2 dikali dengan negatif 1 dikurang dengan 3. Berarti negatif 4 sama dengan negatif 8. Nah, di sini dua bilangan ini sudah kita dapatkan. Nah, X tambah M 2 dikali dengan X tambah N negatif 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan, X tambah 2 dikali dengan X kurang 4. Maka sama dengan 0.
Jadi ini pasti kita bisa langsung menentukan suatu faktor daripada persamaan kuadrat dengan cara seperti ini, ketimbang kita menebak. Nah, sekarang kita coba dengan persamaan yang lainnya. X kuadrat tambah 11x tambah 24 itu sama dengan 0. Nah, bentuk faktornya berarti tambah m x tambah n itu sama dengan 0. Kita mencari nilai mm-nya. Nah, kalau dilihat di sini persamaan kuadratnya itu agak rumit sedikit ya kalau kita menebak-nebak ya. Jadi daripada menghabiskan waktu untuk menebak-nebak, ya kita tentukan dari formulanya. M tambah N itu menghasilkan 11. Kemudian M dikali dengan N itu menghasilkan 24. Maka di sini kita buat formula setengah daripada 11 ya. Berarti 11 per 2 tambah D tambah dengan 11 per 2 dikurang dengan D. Itu akan menghasilkan angka 11. Nah, sekarang kita kerjakan dalam bentuk perkaliannya. 11 per 2 tambah D dikali dengan 11 per 2 kurang D itu sama dengan 24. Karena kalau dikalikan itu hasilnya 24. Maka di sini kita kalikan 11 kali 11. Ingat ya, perkalian 11 itu mudah ya. Jadi tinggal tambahkan saja 1, 2, 1 ya. 121 per 4 dikurang dengan D kuadrat sama dengan 24. Maka kita sederhanakan. Ruas kiri dikurang dengan 121 per 4, ruas kanan dikurang dengan 121 per 4. Berarti negatif D kuadrat sama dengan 24 dikurang dengan 121 per 4. D kuadrat sama dengan dikalikan dengan negatif itu hasilnya 121 per 4 dikurang dengan 24. D kuadrat. Jadi kalau bilangannya ini pecahan itu jangan dipermasalahkan ya, hitung saja. Jadi jangan terlalu beban dengan bentuk-bentuk yang ini pecahan jadi agak susah, jangan dulu. Tapi kerjakan saja. 121 per 4 ini kita samakan penyebutnya. Maka di sini hasilnya 96 per, nah penyebutnya itu menjadi 4. Kalau sudah sama penyebutnya itu boleh kita kurangkan. Jadi kalau mungkin ada cara lain, cara berhitung pecahan yang cepat ya silakan saja. Nah, kapan-kapan kita bahas tentang pecahan. D kuadrat sama dengan 121 dikurang dengan 96. Ya kita hitung aja. Kalau memang untuk hitung menurun ya silakan hitung coret-coret menurun. Tapi yang penting cepat gitu ya. Jangan terlalu banyak berpikir ingin cepat malah menjadi lambat. Oke, 11 kurang 6 itu 5. Kemudian 11 kurang 9 itu 2, berarti 25 per 4. Jadi kita hitung saja. Nah, D-nya berarti akar 25 itu 5 per 2. Maka kita dapatkan D-nya 5 per 2. Kalau sudah dapat D-nya, maka kita kembalikan lagi nilai D-nya. Berarti 11 per 2 tambah D, boleh kita ambil yang kalinya, boleh kita ambil yang tambahnya. Yang mana saja boleh. Kita substitusikan kembali itu nilai D-nya. 11 per 2 itu ditambah dengan D-nya 5 per 2. Kalau kita pakai tambah boleh. 11 per 2 itu kita kurang dengan 5 per 2. Berarti sama dengan, kalau tambah tadi itu hasilnya 11. Tapi kalau nanti kita kali itu hasilnya 24. Kembali lagi tadi bentuk yang tadi ya.
Maka di sini hasilnya, karena penyebutnya sudah sama, 11 tambah 5 menjadi 16 per 2. Ditambah dengan 11 kurang 5 itu 6 per 2. Berarti sama dengan 11. Nah, hasilnya 16 per 2 itu 8. Ditambah dengan 6 per 2 itu 3. Berarti sama dengan 11. Jadi kita tidak hitung lagi, lihat berarti M-nya 8, N-nya 3. Maka faktornya X 8 tambah 8 dikali dengan X tambah 3. Berarti sama dengan 0. Maka bisa kita langsung tentukan faktornya. Itu saja video kali ini. Silahkan dicoba sendiri supaya mahir. Saya Abi Rizky. Sampai jumpa di video yang lainnya.